Hari ini kita akan membongkar sebuah pertarungan rahasia di balik layar, sebuah pertarungan yang akan menentukan seperti apa wajah politik Indonesia di masa depan. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah rapat di parlemen yang seharusnya terbuka untuk publik, tiba-tiba ditutup rapat-rapat. Tentu, ini langsung memicu satu pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya, apa sih yang mereka sembunyikan? Ini bukan sekedar revisi undang-undang biasa ya. Sama sekali bukan. Ini adalah pertarungan hidup mati yang mempertaruhkan masa depan banyak sekali partai politik. Ini soal satu angka yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan hilang. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus paham dulu apa senjata utama dalam pertarungan ini. Namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Anggap saja ini tiket masuk wajib kalau sebuah partai mau punya kursi di Senayan. Nggak lolos angka ini? Ya, wassalam. Panggung pertempurannya sendiri disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi MK sudah memutuskan kalau aturan lama yang angkanya 4% itu dinyatakan tidak sah. Artinya, para politisi ini dipaksa untuk membuat aturan main yang baru. Dan disinilah perang dimulai. Jadi, di balik pintu tertutup itu, ada 3 skenario angka yang lagi diperdebatkan alot. Turun sedikit ke 3,5% yang bisa jadi penyelamat partai-partai kecil. Atau naik jadi 5%, ini sudah mulai berisiko. Dan yang paling ekstrim, langsung lompat ke 8%. Sebuah angka yang kalau sampai kejadian, ini bukan lagi sekedar risiko. Ini bisa jadi pemusnahan massal bagi banyak partai. Dan perlu dicatat ya, ini semua bukan sekadar opini atau rumor. Informasi ini datang langsung dari dokumen internal rapat tertutup yang kami dapatkan. Mengungkap angka-angka yang sama persis dengan yang sekarang membuat banyak elit partai tidak bisa tidur nyenyak. Makanya, kita harus paham. Pertarungan soal angka dan presentasi ini sebenarnya hanyalah babak pembuka dari perebutan kekuasaan yang skalanya jauh lebih besar. Sekarang, mari kita geser ke medan perang yang kedua. Ini adalah pertarungan soal cara kita semua memilih di bilik suara nanti. Sebuah pertarungan fundamental yang, kabarnya, sudah mulai mengancam keutuhan koalisi pemerintahan yang baru terbentuk. Oke, jadi ada 2 visi yang saling bertabrakan di sini. Sistem terbuka, seperti yang kita kenal sekarang, di mana Anda bisa memilih langsung orangnya, si kandidatnya. Di sini, kekuatan ada di tangan figur-figur populer. Lawannya adalah sistem tertutup, di mana Anda hanya mencoblos logo partai. Ini secara fundamental akan memindahkan kekuasaan dari tangan Anda, para pemilih, langsung ke tangan elit partai di Jakarta. Nah, perdebatan ini bukan lagi soal teknis, tapi sudah mulai memecah belah koalisi dari dalam. Kenapa? Karena ada partai yang hidupnya bergantung pada popularitas caleg-calegnya. Di sisi lain, ada juga partai seperti PDIP yang dari dulu memang ingin sekali sistemnya berpusat pada partai. Kepentingan yang berseberangan inilah yang akhirnya menentukan, sekali lagi, siapa yang akan bertahan dan siapa yang tersingkir. Tapi dari semua temuan ini mungkin yang paling mengejutkan bukan cuma apa yang mau mereka ubah, tapi kapan mereka akan melakukannya. Ini adalah sebuah manuver lini masa yang sepertinya sudah dirancang dengan sangat rapi untuk melumpuhkan semua perlawanan. Rencananya, begini. Menurut narasumber kami di parlemen, UU ini sengaja tidak akan disahkan buru-buru. Targetnya justru diulur sampai tahun 2027. Tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan jeda waktu yang sangat sempit, mepet sekali dengan jadwal pemilu 2029. Anda mungkin bertanya, kenapa harus ditunda? Logikanya sederhana, tapi sangat strategis. Kalau disahkan mepet pemilu, maka tidak akan ada cukup waktu bagi siapapun untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat gugatan diproses, pemilu sudah keburu selesai dan hasilnya sudah final, terkunci. Cerdik, bukan? Pertanyaan besarnya sekarang adalah, siapa otak di balik skenario ini? Siapa yang punya kekuatan cukup besar untuk mengatur manuver politik tingkat tinggi seperti ini? Investigasi kami mengarah ke satu titik, pimpinan parlemen, atau yang biasa dikenal dengan istilah lantai 4. Dan dalam konstelasi saat ini, Partai Gerindra disebut-sebut bertindak sebagai penjaga gerbang utama dari seluruh proses ini. Tapi tunggu dulu, ada satu resiko yang bahkan lebih besar lagi. Katakanlah di DPR terjadi jalan buntu, deadlock. Skenario terburuknya adalah Presiden bisa turun tangan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Artinya, sistem pemilu yang baru bisa dipaksakan berlaku seketika tanpa perlu perdebatan apapun di parlemen. Jadi, mari kita perjelas. Kombinasi dari semua manuver ini, perang ambang batas, adu kuat sistem pemilu, dan permainan lini masa, semuanya punya satu tujuan akhir, mengubah total peta kekuasaan politik di Indonesia.
Jadi, setelah kita membongkar semua ini, rapat rahasia, perebutan kekuasaan, hingga strategi lini masa yang cerdik ini, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan pamungkas. Apakah semua ini dirancang untuk kebaikan demokrasi kita? Atau ini semua hanyalah demi konsolidasi kekuasaan segelintir pihak?